sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Wah, puji Tuhan. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, semua sehat dan dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Katakan amin. Baik, kita bersama-sama dengan Box Willy ada di Khotbah Minggu. Dan tema Khotbah Minggu kali ini adalah menderita karena ikut Yesus. Wow, luar biasa. Apakah benar kita akan menderita karena ikut Yesus? Apakah saudara dan saya siap? Karena cinta Tuhan, maka kita siap menderita untuk Dia. Mari kita mulai. Ketika Yesus mengatakan di Matius 5 ayat ke-10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara ingin memiliki kerajaan surga? Saudara, hanya orang yang melakukan kebenaran, maka dia akan dianiaya. So, mari hari ini kita belajar satu hal, bagaimana menjadi orang benar yang melakukan kebenaran. Yesus dengan jelas sedang berbicara tentang orang yang hidup benar, yaitu mereka yang hidup mentaati perintah-perintahnya dan karenanya dianiaya. Saudara, orang yang melakukan kebenaran tidak pernah takut dengan yang namanya penderitaan. Hanya orang yang tidak mengerti kebenaran firman Allah, mereka takut dengan penderitaan dan aniaya. 2 Timotius 3 ayat ke-12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Alkitab menuliskan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka akan mengalami yang namanya aniaya atau penderitaan. So, prinsip kerajaan Allah tidak pernah berubah. Setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Katakan amin. Jangan takut, sudah tertulis. Ayat ini sedang menjelaskan bahwa penganiayaan dalam satu atau lain bentuk tidak dapat dihindarkan oleh orang yang mau menjalankan hidup saleh atau hidup benar di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, kesetiaan kepada Kristus, kebenaran dan standarnya yang benar meliputi ketetapan hati untuk tidak mengurangi tuntutan iman kita atau menyerah kepada banyak suara yang memanggil kita untuk menyesuaikan diri dengan dunia dan mengesampingkan kebenaran Alkitabiah. Karena standar kesalehan mereka, orang yang setia akan kehilangan hak, diejek dan dianiaya. Mereka akan mengalami kesusahan karena melihat kesalehan ditolak oleh banyak orang. Jelas bahwa penganiayaan akan menimpa semua orang yang berusaha untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan demi kebenaran. Saya pribadi juga sering dipanggil Mr. Haleluya. Jangan terlalu suci lah. Apakah kamu pasti masuk surga lah? Dan sebagainya. Orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran adalah orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan tetapi dicela, dimusuhi, dianiaya. Karena dianggap menentang dan merugikan orang yang hidupnya tidak benar. Dari segi rohani sebenarnya Tuhan sedang menguji iman orang itu. Oleh karena itu sekalipun menghadapi aniaya, orang percaya haruslah mempertahankan hidup yang sesuai dengan standar kebenaran, keadilan, dan kesucian yang pada saat bersamaan ia tidak mau berkompromi dengan gaya hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Katakan amin. Bila mana ia kemudian bertahan menghadapi keadaan itu, maka imannya akan meningkat dan bertumbuh dan menjadi dewasa. Dan ia akan menemukan kerajaan surga. Boleh katakan amin? Ia akan selalu dapat bersyukur serta senantiasa mempunyai sukacita dan damai sejahtera di dalam hatinya. Bila demikian, maka ia akan merasakan suasana surga meskipun masih tinggal di dunia ini. Seperti janji Tuhan bahwa kerajaan surga dan pahala-pahala surgawi telah dijanjikan kepada mereka yang menderita dan tabah dalam penganiayaan demi sebuah kebenaran. Oleh sebab itu, pada saat orang Kristen mengalami penderitaan atau aniaya, hendaklah kita semua bersukacita. Katakan amin. Matius 5 ayat ke-12. Bersukacita dan bergembiralah karena upamu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Katakan amin. Mari kita bertanya kepada diri kita. Sudahkah saya mengalami aniaya karena komitmen saya untuk hidup sesuai dengan standar Alkitab? Yang namanya komitmen itu tanggung jawab. Yang namanya komitmen karena kita cinta Tuhan. Dua hal ini yang membuat kita mau sungguh-sungguh berkomitmen. Nah saudara, ataukah kurangnya penderitaan menjadi tanda bahwa saya ini tidak benar-benar mempertahankan kebenaran Kristus?
Jika kita menderita aniaya karena Kristus, tetaplah kuat dan teruslah bertahan. Sebab Roh Kudus pasti menolong saudara dan saya. Dan Tuhan kita akan menepati janji-janjinya di dalam hidup kita. Boleh katakan amin? Markus 13 ayat ke-13. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Tuhan Yesus sudah mengingatkan kita semua bahwa kita akan dibenci oleh semua orang karena nama Tuhan. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, maka ia akan selamat. Nah, dibenci karena nama Yesus menjadi bagian dari kehidupan orang percaya. Orang percaya harus bertahan jika mengalami hal demikian. Sebab jika kita tidak bertahan hingga akhirnya, maka kita tidak akan mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Itu sebabnya orang yang mengikut Yesus bisa saja mengalami penderitaan dan penganiayaan. Itu biasa. Katakan itu biasa. Katakan amin. Nah saudara, penderitaan dan penganiayaan adalah dua kata yang tidak ingin banyak didengar orang, apalagi mengalaminya sendiri. Karena itu banyak orang ingin menghindar dari penderitaan dengan berbagai cara atau melengkapi diri dengan berbagai tameng atau proteksi. Padahal seringkali sebuah penderitaan atau penganiayaan dari skala kecil sampai derajat tertentu justru sebuah metode untuk mendapatkan hasil tertentu. Sebagai orang percaya, kita akan mengalami penderitaan semisal dibenci orang. Saudara nggak usah takut dibenci orang. Orang membenci kita, sesungguhnya dia tidak mengenai apapun tentang kita. Dan kita tidak rugi apapun kalau kita tidak meresponinya. Dan hati kita sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan. Mata kita juga tertuju kepada Tuhan. Jangan meresponi orang-orang yang membenci kita. Katakan amin. Paulus juga menasihati Timotius dalam 2 Timotius 3 ayat ke-12 dengan tegas mengatakan bahwa setiap orang yang beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Tanpa diuraikan oleh Tuhan Yesus dan Paulus bahwa mengambil putusan dan komitmen mengikut Tuhan Yesus akan menderita. Sesungguhnya natur dan karakter pemberitaan Alkitab yang berasal dari Tuhan dan natur pemberitaan Injil Tuhan Yesus, jika kita teliti dengan seksama, maka sangat bertentangan dengan natur nilai-nilai yang dianut oleh dunia ini. Saat kita menjadi pengikut Kristus, Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kita berbagai keuntungan dan kemudahan-kemudahan yang akan kita dapatkan dengan menjadi pengikutnya. Justru sebaliknya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa para pengikutnya akan diserahkan dan disesah. Dan kita akan dibenci oleh orang oleh karena namanya. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Boleh katakan amin. Demikianlah menjadi pengikut Yesus tidaklah mudah. Kita akan mengalami berbagai kesusahan, penderitaan, dan bahkan penganiayaan. Seperti Paulus mengatakan kepada jemaat di Tesalonika. 1 Tesalonika 3 ketiga dan 4. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Saudara, walau mungkin kita tidak mengalami penganiayaan seperti yang dialami oleh para rasul. Demi mempertahankan kebenaran, kita mungkin akan dihina, dicemooh, dipandang aneh, atau dipandang remeh, ataupun dikucilkan. Ketika kita tidak ikut menyembah nenek moyang, kita mungkin akan dikucilkan dan dianggap anak durhaka oleh keluarga kita sendiri. Ketika kita memilih untuk beribadah di hari Sabat, teman-teman kita mungkin akan menghina dan mentertawakan kita. Inilah yang akan kita alami ketika kita memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus. Menghadapi berbagai penderitaan dan kesukaran karena nama Kristus, biarlah dengan bersandar pada Roh Kudus, kita boleh tetap berdiri teguh dan tetap berpegang pada iman kita sampai pada kesudahannya. Katakan amin. Maka Tuhan pun akan mengaruniakan kebahagiaan kekal kepada kita. Seperti dikatakan Paulus di 2 Korintus 4 ayat ke-17. Sebab penderitaan ringannya sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Katakan amin. Karena itu teruslah bertahan hingga akhirnya walau dibenci. Agar kita beroleh keselamatan kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berdoa dari tempat ini agar Bapak Ibu semua dimanapun saudara berada, pertahankan iman saudara sampai Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dari tempat ini saya berdoa agar Bapak Ibu semua tidak sekedar menjadi pengikut Kristus, tapi menjadi murid-murid Kristus yang sejati, mau dimuridkan dan menjadi murid. Katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami belajar untuk boleh menderita. Bapa, kami bersuka cita kalau Tuhan izinkan penderitaan dan penganiayaan terjadi dalam kehidupan kerohanian kami. Baik kami dihina, baik kami ditertawakan, apapun boleh terjadi. Kami dikucilkan dari lingkungan, dari keluarga. Tapi kami percaya Tuhan ada rencana yang besar atas apa yang terjadi. Tuhan itu sebenarnya metodenya Tuhan untuk mengangkat, untuk memuliakan setiap kami. Tuhan sedang menguji hati kami. Tuhan sedang melihat iman kami. Bapa, hamba-Mu berdoa dari tempat ini buat rekan-rekan yang mengikuti khotbah minggu secara online ini. Buat bapak-bapak, buat suami, kuatkan dan teguhkan hatimu. Engkau akan menjadi imam dalam keluarga. Engkau akan Tuhan pakai dengan luar biasa untuk pergi dan memenangkan jiwa. Bapa, hamba-Mu berdoa secara khusus ya Tuhan. Biarlah ibu-ibu rumah tangga Tuhan pakai dengan luar biasa. Agar kehidupan mereka memuliakan nama Tuhan. Dan juga buat setiap anak-anak, buat setiap anak-anak muda, Tuhan pakai generasi Yeremia ini untuk pergi memenangkan jiwa. Mereka akan menjadi saksinya Tuhan. Bapa, terima kasih. Ini doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, ku tinggikan nama-Mu di atas segalanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, ku tinggikan nama-Mu.